Bapak Ibu warga GKJW dimanapun panjenengan berada, salam patunggilan. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta panjenengan semua. Perkenalkan, saya Pendeta Kristanto. Hari ini bersama dengan Majelis Jemaat GKJW Banyuwangi akan melayani panjenengan semua dalam ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW. Bapak Ibu Saudara, GKJW Banyuwangi berlokasi di Jalan Letkol Istiqlal nomor 52 sampai dengan 54, persis di depan RSUD Blambangan Banyuwangi. Dan saudara, dari ujung timur telatah Jawi Wetan, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, warga GKJW dimanapun panjenengan berada. Pada saat ini, ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW. Meskipun demikian, pembangunan GKJW akan terus berlanjut dengan semangat patunggilan Kang Nyawiji. Marilah kita terus berkarya dan melayani Tuhan Yesus Kristus melalui GKJW. Kita mewujudkan GKJW sebagai gereja yang mandiri dan menjadi berkat dengan karya nyata. Marilah kita datang beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja. Bapak Ibu yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur mari kita bangkit berdiri, kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GKJW dimanapun saudara berada, mari kita menenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita sowan kepada Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa beserta saudara-saudara.
Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi Gereja Kristen Jawi Wetan, dalam bulan Agustus ini dicanangkan sebagai bulan pembangunan GKJW. Minggu terakhir pada hari ini di bulan pembangunan GKJW, kita masih menggunakan tema yang demikian, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara-saudara warga Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan, inilah gereja kita. Di tengah keadaan sesulit apapun, kita meyakini penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai perjalanan hidup gerejanya. Oleh karena itu GKJW senantiasa dipanggil oleh Tuhan untuk menghayati sebagai gereja yang mandiri serta menjadi berkat. Mari kita syukuri bersama tema ibadah kita hari ini dengan meresponnya, menyanyikan lagu dari Kidung Kontekstual nomor 95, Gerejaku Mandiri. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki panggilan pertobatan. Kita diingatkan dari satu firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 yang begini firman Tuhan. Barang siapa kukasihi,
ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja itu tidak dihidupi oleh orang-orang yang sudah sempurna, orang-orang yang tanpa cacat celah. Tetapi gereja sesungguhnya juga dihidupi oleh orang-orang yang rapuh seperti saya dan juga saudara-saudara. Gereja dihidupi oleh pribadi-pribadi yang rentan dan memiliki kelemahan-kelemahan hidup. Oleh karena itu, mari kita bersama memandang Tuhan yang sebagai Sang Kepala Gereja. Ia akan menuntun kita terus, memulihkan keadaan kita, memperbaharui hidup kita. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan setia penuh kasih mengampuni segala kelemahan hidup kita di hadapannya. Mari saudara-saudara kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami, inilah keberadaan kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai bagian dari gereja-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Sang Kepala Gereja adalah Tuhan yang selalu menuntun kami, membimbing keberadaan kami yang lemah. Jika kami menyadari keberadaan diri kami ya Tuhan, betapa rapuh dan lemahnya kami semua, betapa sering kami mendukakan hati Tuhan atas pikiran kami yang seringkali keliru, atas tutur kata kami yang seringkali menyakiti sesama kami, atas perilaku kami yang seringkali hanya menuruti keinginan-keinginan diri kami, jauh dari panggilan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Ampunilah kami yang lemah ini Tuhan, jikalau kami belum mengoptimalkan potensi maupun juga talenta yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebab seringkali waktu-waktu kehidupan kami hanya kami gunakan untuk keasikan diri kami sendiri, untuk kepentingan diri kami sendiri, untuk dunia diri kami sendiri, tanpa mau peduli akan keberadaan di sekitar kami. Kami seringkali mengabaikan relasi dengan sesama kami. Kami seringkali meninggalkan panggilan Tuhan melalui kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan, wadah gereja yang kami hidupi bersama ini Tuhan. Namun seringkali kami masih belum mengoptimalkan potensi dan talenta kami. Tuhan, inilah kami mau belajar dari Tuhan, Sang Kepala Gereja yang menuntun Gereja Kristen Jawi Wetan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk melayani Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon belas kasihan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita yang dengan kerendahan hati mengakui dosa kesalahan kita kepada Tuhan, mari bersama kita menerima sabda anugerah yang diberikan kepada kita hari ini di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Jemaat saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berbahagia
menjadi umat milik kepunyaan Tuhan, karena hari ini kita dipulihkan, kita dibaharui kehidupan kita dalam kasih sayangnya. Mari bersama-sama kita merespon berita anugerah dengan nyanyian Ku Berbahagia. Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 3. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan, menghayati, serta menghidupi firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita membacanya, kita berdoa. Dalam ibadah kami hari ini Tuhan, kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kekuatan hidup kami bukan bergantung dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar, menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah nalar pikiran kami. Tuhan, jernihkan batin kami untuk menerima kebenaran sabda-Mu, sehingga hidup kami berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah saudara yang dengar, menghayati, memelihara serta menghidupi firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, baik yang mengikuti ibadah gereja maupun cara online di rumah masing-masing, saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan pembangunan GKJW yang akan kita tutup, kita akhiri hari ini di tahun 2020 ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan mengajarkan kepada kita akan hakikat mengikut Kristus atau menjadi murid Kristus. Yang artinya menjadi murid Kristus adalah mengikut Dia. Ketika Kristus memanggil para muridnya, Ia mengucapkan kata-kata perintah, ikutlah aku, meluwo aku.
Dan inilah pengertian akan murid Kristus yang sejati adalah seseorang yang mengikut Dia di dalam menjalankan tugas dan akan terus mengikut Dia sampai mencapai kemuliaannya. Orang itu harus mengikut Dia, bukan mengatur-ngatur Dia, melakukan ini dan itu seperti yang diperbuat Petrus. Seorang murid Kristus akan mengikut Dia seperti domba mengikut gembalanya, seperti pelayan yang mengikut tuannya, prajurit yang mengikut komandannya. Ia adalah orang yang menuju pada tujuan akhir yang sama dengan yang dituju oleh Kristus, yaitu kemuliaannya. Ia seorang yang berjalan di jalan yang sama yang dilalui Kristus, dipimpin oleh Roh-Nya, mengikuti jejaknya, tunduk kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti anak domba kemana ia pergi. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya doktrin atau pengertian bahwa Mesias harus menderita dan mati sebetulnya sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita melihat kisah secara Alkitab, dalam Yesaya dikatakan bahwa hamba Allah itu harus menderita. Tetapi perlahan-lahan rupanya pengajaran ini menghilang dari antara orang-orang Yahudi, dan mereka percaya bahwa Mesias akan datang sebagai raja dunia, sebagai raja politis yang penuh dengan kemenangan. Yang terjadi kemudian, Petrus menjadi gagal paham akan maksud dan kedatangan Yesus, bahwa anak manusia harus menderita. Dan Yesus mengajarkan tidak ada mahkota tanpa salib. Yang artinya bagi Yesus, murid-muridnya perlu tahu bahwa jalan menuju kemenangan, jalan menuju kemuliaan adalah melalui salib, melalui via dolorosa, melalui perjuangan yang pedih. Tentu saja ini juga menjadi panggilan hidup gereja. Petrus yang sebelumnya disebut oleh Yesus Kristus sebagai engkau batu karang, di pasal 16 Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, dikatakan, ya, di pasal 16 ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tetapi dalam perikop ini, Petrus yang gagal paham itu kemudian disebut dengan batu sandungan. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Petrus tidak bisa menerima firman Tuhan yang bertentangan dengan konsep yang ada di dalam dirinya, sehingga Petrus merasa lebih bijaksana daripada Kristus yang mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Yang sebenarnya kau dihayati, tidak mungkin Petrus lebih bijaksana daripada Tuhan. Petrus memang seorang yang mempunyai semangat, tetapi pengertiannya bisa salah. Ketika pengertiannya salah, semua menjadi salah. Ketika paradigma seseorang itu keliru atau belum tepat, maka tindakannya pun bisa menjadi keliru. Maka Petrus yang semula disebut batu karang itu dalam perikop ini disebut sebagai batu sandungan Bapak Ibu. Mengapa? Karena ia disebut demikian karena ia menghalangi Yesus untuk melakukan misinya.
Saya teringat ketika vikar Bapak Ibu Saudara diajar oleh pendeta pembimbing yang mengatakan gereja iku misine iku gak usah aneh-aneh. Misi gereja itu ya nderek misine Gusti Yesus. Apa misine Gusti Yesus? Mendatangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ibu bapak saudara-saudara, pertanyaan bagi kita sebagai bagian dari gereja Kristen Jawi Wetan, atas apa yang dialami Petrus yang dihardik oleh Yesus sendiri, ini mengajar kita untuk tidak memutlakkan diri kita sendiri, untuk tidak mutlak mempercayai diri kita, tetapi juga mutlak mempercayai Tuhan. Dan itulah yang justru mutlak harus kita hayati, kita imani. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melanjutkan bahwa Ia sendiri yang menjalani misi Bapa di tengah dunia itu harus mengalami salib. Dan sekarang Ia mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Menyangkal diri Bapak Ibu bagi GKJW, lalu pertanyaannya, apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri berarti tidak hidup untuk diri sendiri, tidak hidup demi kesenangan diri sendiri. Maka sudah tepatlah tema pelayanan GKJW, mandiri dan menjadi berkat. Banyak orang ingin hidupnya diberkati, tetapi tidak banyak orang mau menjadi berkat. Dalam doanya, Tuhan berkatilah keluargaku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah anak-anakku. Tetapi tidak banyak orang yang berdoa, Tuhan kiranya aku dapat menjadi berkat bagi sesamaku. Inilah panggilan GKJW, menyangkal diri, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Jemaat-jemaat gereja Kristen Jawi Wetan juga diharapkan bersatu padu. Majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat dikatakan seperti griya kalian banonanipun, rumah dengan batu batanya. Maka ini sudah menjadi panggilan kita bersama, bahwa bicara GKJW adalah bicara bukan tentang diri kita sendiri. Bicara GKJW adalah bicara tentang patunggilane Gusti, bicara tentang rumah Allah ini, seperti griya bait Allah dengan banonan-banonanipun, dengan batu batanya. Karena kita semua satu dengan yang lain adalah wadah yang saling interpendensi atau saling kebergantungan satu dengan yang lain. Majelis jemaat juga ada keterkaitan dengan majelis daerah, dengan majelis agung. Sebaliknya juga majelis agung juga dihidupi oleh kehidupan majelis jemaat, oleh juga dipikirkan kehidupan pelayanannya oleh majelis daerah. Perkembangan pelayanannya juga diberi masukan dari jemaat, dari daerah, dan seterusnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut adalah memikul salib. Pertanyaannya bagi kita, apa salibnya GKJW? Bapak Ibu saudara-saudara, memikul salib berarti menderita karena taat kepada Kristus, ya. Sekalipun ya menderita, tetapi tetap taat kepada Kristus. Tetap Kristus yang menjadi panutan kita bersama setiap hari. Dulu kisah hari pembangunan GKJW ini diawali
dengan kelompok-kelompok antara RPA, Rat Pasamuan Agung, dengan Rat Pasamuan Kristen. Ya. Kita semua juga pernah berpikir bahwa BBE ikut Jepang, ikut Nippon itu iso selamat, iso aman. Tapi ternyata muncullah gejolak yang luar biasa. Ada paribasan pagupon omahe Dara, melok Nippon tambah soro. Maka salib ini mengingatkan kepada kita, RPA dan RPK kemudian kembali saling jatuh hati, kembali rekonsiliasi, kembali berdamai. Ternyata ikut Nippon tambah soro. Yang benar, jadi panggilan kita bersama adalah derek Gusti. Seberapa berat perjalanan pergumulan kita sebagai gereja, derek Gusti, itulah panggilan kita bersama. Inilah salib yang kita pikul bersama. Tengah pandemi ini mari kita bersama, satu dengan yang lain saling bahu-membahu untuk tetap memandang Kristus sebagai kepala gereja Kristen Jawi Wetan. Kristus sang kepala gereja Kristen Jawi Wetan kita yakini akan terus menuntun perjalanan bahtera gereja ini. Tuhan memberkati GKJW. Amin. Saudara, kita mengambil saat teduh menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Dan marilah kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu hati dalam doa. Hari ini kami mensyukuri persekutuan kami sebagai gereja Kristen Jawi Wetan. Kami bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang menuntun perjalanan kehidupan GKJW sampai dengan saat hari ini. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu indah pada waktunya, menuntun pergumulan-pergumulan kehidupan gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami memohon kepada Tuhan di dalam syafaat kami. Mohon kiranya kami dapat melakukan ajaran dan kehendak Tuhan. Mohon kekuatan Roh Kudus sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini dapat kami hayati, dapat kami pelihara, serta kami hidupi di sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon pertolongan Tuhan terhadap upaya pencegahan dan penyebaran virus corona yang terjadi
dalam lingkup global teristimewa dalam kehidupan bangsa dan negara kami di Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pengambil kebijakan di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, sehingga mereka dapat berbuat sesuatu mendatangkan kebaikan untuk kelanjutan kehidupan di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk tiap-tiap orang, lembaga yang sudah melakukan riset, penelitian untuk pengadaan juga pengembangan vaksin virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kearifan agar upaya mereka untuk pengadaan serta pengembangan vaksin ini pada saatnya nanti juga boleh membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan bagi masyarakat di dunia ini Tuhan. Kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan Gereja Kristen Jaiwetan. Mohon kebijaksanaan serta perlindungan Tuhan, agar kami sebagai gereja juga dapat mampu beradaptasi, menyesuaikan diri di tengah situasi pandemi, di tengah situasi kesulitan ini Tuhan. Kami percaya bahwa GKJW tetap dituntun oleh kemurahan tangan Tuhan sendiri. Tuhan berkati Gereja Kristen Jaiwetan di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, serta majelis agung, setiap pelayan di GKJW, para pendeta, guru Injil, penatua, diaken, pamong, anak remaja, tenaga-tenaga gerejawi, pengurus komisi, kelompok kerja, panitia. Kami mempercayakan sepenuhnya di dalam kasih kemurahan Tuhan, sehingga pelayanan kami bersama di dalam satu tubuh GKJW dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Dan kiranya GKJW terus bertumbuh menjadi gereja mandiri dan juga menjadi berkat bagi sesama. Inilah panggilan Tuhan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap warga Pasamuan GKJW dimanapun mereka berada di bumi Jawa Timur ini Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, tanggung jawab yang mereka kerjakan dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua, dan kami percaya Engkau pula yang akan memberikan kecukupan rezeki di tengah situasi sesulit apapun. Pemeliharaan Tuhan yang boleh mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Yang sakit Tuhan juga melawat mereka sehingga mereka dikuatkan. Daya pengasihan tangan Tuhan yang akan terus menyemangati hidup mereka. Yang sedang bergumul dalam persoalan hidupnya, Tuhan mampukan mereka melewati pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Dan Tuhan sendiri yang berikan jalan keluar terbaik pada saatnya, indah pada waktunya, sesuai dengan rancangan-Mu yang baik dalam hidupnya. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan, mereka yang masih harus berjuang dengan tekun untuk cita-cita mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati studi mereka. Kami percayakan masa depan anak-anak-Mu di dalam naungan cinta kasih-Mu. Inilah Tuhan syafaat kami, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan sendiri yang menuntun perjalanan hidup kami selanjutnya. Doa kami yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita patut mensyukuri kemurahan Tuhan. Mari rasa syukur kita wujudkan dengan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Begini bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1 dan 3. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita serahkan kepada Tuhan dengan kita berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas berkat pemberian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat yang sudah kami nikmati, baik itu kami simpan maupun kami nikmati sehari-hari. Mampukanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam kehidupan. Jadikanlah kami untuk saluran berkat bagi orang lain. Berkatilah saudara kami ya Tuhan, yang Kau percaya untuk mengelola persembahan. Sucikanlah dan berkati persembahan ini. Melalui persembahan ini kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah. Tuhan mengutus kita untuk terus berkarya, menjalani kehidupan sehari-hari, dengan tetap menjalani kehidupan dengan tenang, menjaga kebersihan jasmani juga rohani. Mari kita yang menjadi bagian dari GKJW terus berkarya sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing untuk mewujudkan Gereja Kristen Jawetan terus menjadi gereja yang mandiri serta menjadi berkat dengan karya nyata. Tuhan kiranya memampukan kita semua sebagai bagian dari GKJW untuk memenuhi panggilan Tuhan dengan setia. Mari saudara-saudara, kita memuji Tuhan dari kidung kontekstual nomor 96. Kita hayati pujian Maju Terus GKJW.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, melindungi menyertai kehidupan saudara-saudara. Yesus Kristus, sumber damai sejahtera, yang memanggil saudara kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan terus melengkapi meneguhkan kehidupan saudara. Roh Kudus, sumber hikmat, akal budi, serta kearifan, memampukan saudara untuk melanjutkan kehidupan di tengah segala tantangan, menjadi bagian dari gereja Kristen Jawetan, menjadi gereja yang mandiri serta menjadi berkat bagi sesama ciptaan. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara, pekerjaan saudara-saudara, kehidupan rumah tangga saudara, kemarin, hari ini, esok, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Segenap majelis jemaat dari ujung timur Pulau Jawa, dari GKJW Banyuwangi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKJW dimanapun panjenengan berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.